Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta buku harian seorang istri dimanapun kalian berada, yang tentunya saya doakan mudah-mudahan kalian sehat semua, amin ya robbal alamin. Oke pemirsa, bertemu lagi bersama saya di channel Suntri TV, yang dimana saya akan menceritakan alur sinopsis buku harian seorang istri yang sangat seru dan sangat asik untuk kita tonton. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan, di mana di situ ada keluarga Buana yang lagi sedang kumpul-kumpul yang dipimpin oleh Nek Ratu. Bahkan di situ pun Bu Parah, Lipia, termasuk si Roni, di situ pun ada semua. Singkat cerita, di sisi lain Pajar yang baru datang membawa para pegawainya, yang dimana Pajar adalah tugas dari Nek Ratu untuk mendandani rumahnya atau sebagai dekorasi supaya rumahnya lebih cantik karena ada acara syukuran atas kembalinya Nenek Ratu dari rumah sakit bisa sehat kembali, termasuk syukuran kedatangan Dewa dan Nana, apalagi Junior yang sudah kembali. Di sisi lain Pajar termasuk Lia yang ada di situ, bahkan dibarengi oleh kawan-kawannya yang telah menghiasi ruangan rumah Nenek Ratu yang sudah cantik kelihatannya ya, diperbanyak oleh bunga-bunga termasuk lain-lainnya. Di situ pun Nenek Ratu dan Dewa yang melihat dekorasi buatan Pajar yang sangat indah sekali. Di situ pun Dewa mengucapkan terima kasih terhadap Pajar yang sudah menghiasi rumahnya Nenek Ratu yang sangat indah sekali. Di sisi lain Bu Parah yang sedang melihat dekorasi Pajar yang sangat indah itu, tiba-tiba Bu Parah malah ke belakang. Tak tahu ada apa Bu Parah. Setiba di belakang Bu Parah, tiba-tiba Bu Parah mengambil HP. Pas mengambil HP langsung memencet tombol HP itu. Namun ketika mencet tombol HP-nya Bu Parah, tiba-tiba Parah langsung menelepon seseorang. Tahu siapa itu? Yang jelas pas Bu Parah menelepon, ternyata Bu Parah menelepon suruhannya yang sudah biasa, yaitu para penjahat. Bu Parah pun ngobrol di situ bersama para suruhannya, para penjahat itu, untuk siapkan aksi untuk mengambil Junior. Suruhan Bu Parah pun bersiap untuk melaksanakan aksinya, yaitu penculikan Junior. Bu Parah pun sangat bahagia, malahan Bu Parah pun dalam hatinya berbicara, rasakan Nana, pokoknya hari ini Nana akan dibikin malu oleh dirinya, kata Parah. Di sisi lain Nenek Ratu yang ada di situ, bahkan di situ pun ada Dewa termasuk Nana yang lagi menggendong Junior. Dewa pun dan Nana pun yang saking takutnya Junior diculik orang lagi, maka Nana pun terus menggendong Junior. Namun di sisi lain si Roni pun ya, ternyata diam-diam dia ingin menculik Junior lagi. Lama kemudian si Roni pun sambil ngumpet-ngumpet ya guys ke belakang, ke tempat nyingkur. Lalu di situ si Roni pun mengambil HP. Setelah mengambil HP, dia langsung memencet tombolnya, langsung nelpon. Ternyata si Roni pun nelpon si Priska, dimana si Priska di situ langsung melamun. Kata si Priska dalam hatinya, keadaanku lagi susah, kalau bersama Kelvin biasanya tiap hari ada aja duit, tapi sekarang kalau gak ada Kelvin gini nasib gua, kata si Priska. Namun tiba-tiba si Priska mendapatkan telepon dari si Roni. Si Priska pun langsung mengangkat telepon itu. Di situ pembicaraan si Roni mengajak si Priska untuk beraksi menculik Junior. Namun si Priska di situ menolak atas ajakan si Roni. Kenapa? Karena si Priska males atas ajakan si Roni, yang biasanya si Roni kalau dia keadaan susah, si Roni malah cuek-cuek aja. Makanya si Priska pun gak mau diajak kerjasama oleh si Roni untuk menculik Junior. Di sisi lain si Lipia yang sedang eksis atau sedang
foto-foto video dirinya untuk dimasukkan ke media sosial karena dirinya sedang ada acara tasyakuran. Tiba-tiba si Livia melihat si Roni sedang menelepon. Livia pun kaget, bahkan Livia pun langsung menghampiri si Roni, takut si Roni menelepon cewek lagi. Akhirnya si Livia pun menghampiri si Roni, bahkan si Roni pun di situ kaget. Seperti biasa lah, si Roni pun langsung mengalihkan pembicaraan si Livia yang mudah dibodoh-bodohi oleh si Roni. Di sisi lain si Alia yang sedang ada di kafe, si Alia pun sama seperti Priska yang lagi melamun soal Kelvin. Si Alia pun melamun dirinya yang sedang keadaan susah. Bahkan dirinya pun berbicara dalam hatinya, kalau ada Kelvin mungkin saya udah punya duit, udah punya kerja. Tapi sekarang gak ada Kelvin, gini nasib gua, kata si Alia. Seperti halnya pembicaraan si Priska. Namun tiba-tiba si Alia yang sedang membuka HP melihat si Livia lagi ada di medsos, lagi video-video yang sedang acara tasyakuran di rumah Buana. Si Alia pun merasa kaget, bahkan dirinya merasa tidak dihargai oleh Nek Ratu, padahal dirinya yang telah menyelamatkan Junior. Singkat cerita, si Alia pun pergi ke tempat Buana, meskipun dia mau dimarahi oleh Bu Parah, tapi lah cuek-cuek aja, kata si Alia. Akhirnya si Alia pun pergi, dan singkat cerita ketika si Alia sebentar lagi mau ke rumah Buana, namun si Alia yang mau membeli kado buat Junior, tiba-tiba si Alia melihat Lia yang sedang menggendong Junior. Di situ pun si Alia yang kesempatan buat si Alia, akhirnya si Alia pun lari untuk menghampiri Lia. Di situ pun si Alia langsung berbicara terhadap Lia. Mana sini Alvin, kata si Alia. Namun si Lia yang telah menjawab pertanyaan si Alia, ini bukan Alvin tapi ini adalah Junior. Kamu jangan suka menghayal lah, kata Lia. Singkat cerita si Lia pun pergi dari tempat itu. Namun si Alia yang ingin sekali menggendong Alvin atau Junior, akhirnya si Alia pun mengejar Lia, namun tiba-tiba si Alia malah tersangkut pada pakaian yang ada di toko itu. Akhirnya jatuhlah pakaian itu ninggang si Alia. Singkat cerita, Lia pun pergi sambil membawa Junior sendirian. Begitu juga dengan si Alia yang masih terjatuh kesakitan gara-gara ketinggang rak pakaian. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Jangan kemana-mana, tonton terus BHSI di SCTV pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.